Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya Hanif dari Cah Semarang. Kali ini kita akan berbagi tutorial tentang kode Igniter. Kita mengadopsi dari e-booknya malascoding.com. Tutorialnya berisi studi kasus sistem informasi perpustakaan. Nah, di sini ada dua sesi yang nanti kita akan bahas. Sesi pertama berisi teorinya, lalu yang sesi kedua nanti akan kita bahas studi kasus sistem informasi perpustakaan secara langsungnya. Nah, di sesi pertama ini kita akan bahas yang pertama ada 15 pokok bahasan. Yang pertama adalah berkenalan dengan CE3, lalu ada cara instalasi CE3, ada mengenal URI segmen di CE3, lalu ada controller, ada view, ada bekerja dengan membuat template web sederhana, ada form validation, ada upload file, ada download file, ada library pada C3 itu apa aja, lalu menghilangkan file index.php-nya, lalu ada database pada C3, membuat CRUD, membuat pagination, lalu membuat login. Nah, di sesi 2 kita akan membedah buku e-book studi kasus sistem informasi perpustakaan yang di dalamnya ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah instalasi CE3, lalu persiapan sistem informasi perpustakaannya, ada perancangan database, ada konfigurasi, lalu integrasi CI dengan bootstrapnya, integrasi CI dengan data tabel, lalu membuat login, difokuskan pada MD5 dengan pesan notifikasi juga, lalu persiapan dashboard admin, membuat logo admin, fitur ganti password admin, lalu membuat CRUD data petugas pada admin, lalu membuat halaman dashboard petugas, membuat logout petugas, ganti password petugas, membuat CRUD anggota pada petugas, membuat CRUD pada buku petugas, membuat proses transaksi peminjaman buku pada petugas, lalu melanjutkan dashboard admin, membuat ringkasan pada dashboard. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu berkenalan dengan CI3. Kita awali dengan membahas apa itu framework. Framework adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dikumpulkan dalam kelas dan function-function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan developer dalam pengambilannya tanpa harus menuliskan sintak program yang sama secara berulang-ulang. Hal ini memiliki kegunaan untuk menghemat waktu, lalu mencegah penulisan sintaks secara berulang-ulang agar tercipta source code yang bersih dan terstruktur. Nah, untuk kode Igniter yaitu sebuah framework PHP yang bersifat open source. Dia menggunakan konsep MVC, yaitu Model View Controller. Nah, si kode Igniter ini bersifat free alias nggak berbayar ya, karena dia sifatnya open source, dibuat dengan tujuan yang sama seperti framework lainnya, yaitu memudahkan developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis website tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, si framework kode Igniter ini memakai konsep OOP PHP dengan metode MVC. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Nah, model adalah bagian penanganan yang berhubungan dengan pengelolaan atau manipulasi database. Seperti contohnya kita ingin mengambil data dari database, lalu menginputnya atau mengolahnya, mengedit, dan menghapus. Semua instruksi yang berhubungan dengan pengelolaan database diletakkan pada bagian ini, yaitu bagian model. Nah, view adalah bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada tampilan awal atau tampilan yang ada di browser. Jadi semua tampilan dari user interface dikumpulkan pada bagian view ini. Nah, hal ini digunakan untuk memisahkan antara controller dan model, sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website tanpa mencampuri back-end
dari model atau si controllernya. Nah, untuk controller sendiri, ini merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan langsung dengan modelnya. Intinya, data yang tersimpan di database diambil oleh controller dan kemudian controller Pro yang akan menampilkannya ke view. Nah, dengan adanya konsep MVC ini, controller merupakan bagian utama yang menjadi penghubung antara model dan view, di mana dapat digambarkan ketika aplikasi akan menampilkan data dengan menggunakan metode MVC, maka controller memanggil instruksi pada model yang mengambil data pada database. Kemudian controller yang meneruskannya ke view untuk ditampilkan. Jadi jelas sudah dan sangat mudah dalam pengembangan. Lalu selanjutnya adalah keunggulan framework. Nah, keunggulan atau kelebihan dari framework kode injector ini ada beberapa, yaitu sintaksnya yang terstruktur dan bersih, lalu kemudahan dalam menggunakannya. Kode injector menyediakan fasilitas helper dan library yang dapat membantu developer dalam membuat pagination, adaptation, lalu manipulasi URL dan lain secara cepat. Nah, yang paling penting adalah yang bagian ini, keamanan yang sudah lumayan karena user atau pengakses aplikasi tidak berhubungan langsung dengan database. Dengan jalan yang seperti tadi, yaitu database ditaruh di model, lalu yang menghubungkan antara model dan view dijembatani dengan controller. Demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Salam Hanif dari Casma.